Glia. Udah sampai merinding. Pak Haji. Baru mulai udah bikin Hot kecewa. news. Apaan? Apa? LK. Marco, stop gak? Maksudnya kan teman kita ada yang namanya Robi Kamarudin. Iya, kan? betul. iya. Robi Kamarudin. Angkatan udara. AU anjing. Ayo, Angkat pantat hilang tempat. Selamat datang di Sarah Sarah Marco Marco Angkat. Hai Ini- semuanya, Happy New Happy New Year. Year. Emangnya uploadnya kapan? Tanggal 1. Happy gila gak nyangka Sampai gue. jatuh. Gak nyangka gue. Apa? Happy 3 years anniversary my love. Ngajak ciuman kayak mau mesin cuci. Ini base-cut gue nih, biasanya Wow, base-cut gue. Tapi Happy New Year, semoga tahun ini apapun yang disemogakan tersemogakan. Dia jangan semoga mulu dong, gak amin Semoga mulu amin. ya, Ya kan terjadi, nggak tahu. Jangan. terjadi. Semoga mulu gak amin. Boleh langsung gak sih? Jangan. Boleh. By the way, kita hari ini ada kiriman makanan ya. Makasih banget bagi Manis dan Bubuk yang udah mengirimkan makanan. Yeay. Dari siapa nih? Itu dari LC Smokehouse. LC Smokehouse. Nanti detail Pasti makanannya- cantik-cantik di sana. Hah? LC. Yang punya laki. Oh iya, thank you Om. Kan bisa bang loh. Kan bisa bang nggak Mau usah, Om. lihat kodang bang. Nah, Punya orang Batak Marquez Siregar kita udah tahu. ini menunya nanti gue tambahin ya di subtitle. Ya. Terus di sebelah kanan di tempat Sarah ada Mami Cha Bites yang Mami Cabai. ownernya lagi ada di belakang gue. Yang mana yang mana? Itu tuh yang cookies dari Ini. Mami Cha. Itu apa sih laris manis Jakarta ya? Laris Alia. Manis Jakarta. Oh iya betul. Ih Laris durian manis Jakarta. sago. Oh my god, love. Banyak Terima banget. kasih lo udah Terima kasih mengirimkan semuanya. kita UMKM semuanya Indonesia. ini. Bikin Natal dan Tahun Baru ini semakin meriah. Bacot banget. Bacot banget. Nanya dong, Natal nanya dong. Jelek gue. How are you? Survive. gitu. Cie gitu loh. Sabar. Gila. Sabar. Seksi Bapak langsung aja dimakan. Oh, iya, iya. Tenang aja, tenang aja. Oh, ya Sirik Allah. aja lu. Yang di depan kalian semua boleh dimakan. Masa sih? Betul. Sisain anjrit, gue juga mau coba. Iya. Signature Esteller. Nanti gue sisain. How are you guys di hari pertama 2026 ini? Belum kita bisa tahu 2026 tapi di hari kita syuting it's very bad. Ini nih. No, it's going downhill. Tadi kita Kan sempat belum tahu. ada How obstacle do you gede know? banget. It's going downhill. Tadi kita sempat ada obstacle segede-gede gentong. Iya Gede sih, banget tuh. gede Jadi sih. kayak it's too much to handle for one One time. day, tapi kita Tapi kalau ada kita semua, kita bisa. yang lalui. penting kan kebersamaannya. Keberusahaan mulu, keberusahaan won't pay the bill. Kebersamaan ini. Hari ini tuh Makasih ya, banget. hari Iya kan? ini. Oh. Ini yang mau diambil dimakan, makan dulu. Gue mau Ali tolong Al. Ya ilah. Bukain mut. Tuh ada Alia tuh. Itu by the way si laris manis Jakarta tuh no sugar deh kayaknya dia tuh. Love. Dia tuh low calorie dessert. Low seingat calorie gue. dessert. Iya. Itu ada nutrient facts-nya di sampingnya. Keren banget laris manis Jakarta. Laris manis Jakarta, laris manis terus. Laris manis terus di tahun 2026 ini. Amin, Laris ya Manis Allah. Jakarta ya. Amin. Semoga kita semua amin ya. Yes, semoga kita semua amin. Amin. Tahun ini gue mau ketemu Seventeen, yeay. Amin. By the way hari ini kita mau ngomongin, kita mau dive deep into holiday blues. Holiday Blues, apaan tuh? Iya, itu apa lagu Holiday Blues. Jujur nih enak banget, sumpah nggak. Enak bohong. nggak? Gua nggak PLS ya. Ya, sebagai sebagai produser gue cuman bisa ngangong. Kita hari ini mau ngomongin soal holiday blues teman-teman. Jadi ternyata ya, Apa? one thing that I realized this holiday season, sebenarnya kan Natal sama Tahun Baru bagi yang merayakan, mungkin juga sebenarnya buat yang nggak merayakan Natal sama Tahun Baru itu sesuatu yang mereka celebrate gitu, karena Betul. apalagi kalau misalnya di Plaza Senayan ya, Buh. udah Natalan, buh. Sekarang di PP. Oh sekarang di PP. Oh lu tahu yang, Yang eskalator eskalator itu ya? Iya anjir. Sama di ini, Mak gue udah datang dong, Mak lu udah datang belum? apanya? Eskalator PP. Belum. Ada apaan? Ih Ada, telat. Ih telat. Mak. Tante Ibu Upi kemana Tante Upi? Si ini Di eskalatornya, jadi kayak ada terowongan gitu. Terus lu bisa foto di dalamnya karena itu dihias pakai kayak ornamen tahu Natalan itu. gua. Samping TA itu mall apa? Cepet. Di CP itu ada pohon Natal tertinggi. Iya. TA lagi sekarang. Enggak udah pindah. Bukan di Emang CP, selalu di di CP. Demi Allah ya guys. Bagus banget. Pohon Apa? Natal terindah yang pernah gue
lihat dari zaman gue kecil dan itu belum pernah tersampaikan wishlist gue dalam foto pegangan tangan di situ karena mantan gue cuma Islam kan. Oh iya. Ada di Taman Anggrek. Tahun Iya nanti aja pas lebaran. Yang di Taman Anggrek udah gak seoke itu lu. kan zaman gue dulu Iya. jadi bentuknya di apa aku masih tetap terima apa adanya karena itu tuh adalah mimpi gue dari zaman gue punya pacar pertama. Pegangan tangan terus apa sih? Caption, Foto aja, caption, kayak- caption. Foto. Finally. Oh. I love you gitu. Merry Christmas. Sebenarnya menurut gue nggak ada permasalahannya karena laki gue Islam. Fotonya gue depan pohon Natal. Gue gak mau yang setengah-setengah Nggak gitu mau ya. Put. Tuhan memang satu. Lu Kita. sedang berada di rumah hasil pernikahan beda agama loh. Gak apa bagus dong. Bagus. Ini adalah hasil pernikahan beda Akur agama. gak tapi? Cerai. cerai tapi ya mungkin bisa kali kalau misalnya Enggak. cerai tapi ya udahlah ya. Ya udah. Jadi kemarin intermezzo nyokap gue gak pernah nanya kerjaan gue ya. Iya. Terus tiba-tiba kemarin dia nanya, "Kak, boleh minta video podcast kamu nggak? Mama mau nonton." Terus ternyata Ih, gemes banget. terus gue panik Gemes banget. karena gue nggak biasa membuka sisi gue ini di depan orang tua gue. Jadi kalau di rumah gue tuh ketahuannya sebagai orang yang diam, orang yang Gila ini enak banget sumpah anjir. boleh nggak pas gak gue lagi mencurahkan hati dia gue. lagi- Ya. Emang punya temen gue kayak anjing. Terus lu nyari apa? Tisu. Entar tadi ambil. Terus abis itu Buat apa sih? ya base cut gue makasih ya, makasih. Ya gak usah mepel ke Ya masa di sini ini doda-doda lu masa ke gua lu mikir dong udah Baju, bagus gua lapin ya. baju dipakai lagi minggu depan. Ya udah iya ini boleh nggak? Iya. Ya terus lagi kenapa tadi Anjing, you're opening up to your mom about your job. Curhatan orang suicidal digituin. Buat. Udah mulai kebuka deh semuanya nih. Terus habis itu gue kira kan selama ini gue minta ya ke nyokap gue. Kayak gue selalu cerita ke cowok gue kayak mama tuh nggak pernah tahu kakak kerja apa gitu. Ya. Karena terakhir kali nyokap gue bilang ke teman-temannya gue HRD pak anjing. Hai deh. Malu halu banget sumpah. Sumpah. Tapi kan nyokap gue kan politik kan. Jadi mungkin dia nggak terlalu tahu media ini pergerakannya seperti apa. Dia nggak tahu kalau gue bilang gue produser di otak dia apaan HRD. tuh gitu. Makanya dia bilang gue HRD. Terus habis itu temen nyokap gue ke gue terus dia bilang gini, "Putri sekarang kamu udah jadi head HR." Lah. Head HR. Lu tetap head kok. Ya Tapi gue nggak tetap HR. head tapi gak HR. Tapi ya terus gue ngerasa kayak anjing sedih banget. Ternyata nyokap gue selama ini gak tahu gue ngerjain apa gitu. Terus kemarin Akhirnya dia bilang, "Kak mau nonton dong podcast kakak." Gue panik. Jangan mah gitu. Gemeter gue. kenapa? Karena gue gak pernah open up ke nyokap enak gue. Ini aja kasih Aditya Dika. Terus ntar dia nanya, "Kakak yang mana kak?" Aku yang tulisin jawabannya, Iya, pertanyaannya. Iya betul. Heeh. Jadi gue sampai sekarang gak ngasih. Terus kayak kemarin pas dia nanya lagi, "Belum di post mah, udah season 3 belum Udah di post." season 3. Kocak anjir. Udah sekian. Tapi ya Jadi gak tuh, apa-apa. But thank you for opening up to Iya. us. Thank you Ya, juga kita Manisan tepuk Bung tangan udah untuk mendengar mendengar ya. ini. Tapi itu guys, terus habis itu gue jadi mikir kayak ternyata gak semua orang itu nganggap Natalan sama Tahun Baru itu something that they look forward to. Karena Aku juga enggak. demi apa? Aku juga enggak. Demi apa? Sumpah. Karena lanjut dulu. Enggak kenapa? Karena abis itu alasannya jadi dulu aja. Nothing special menurut gue. Tahun baru tuh gue selalu udah 3 tahun terakhir tahun baru I spend it alone. Either gue ke Bali, ke Jogja. I spend my 5 Lu gak mandok birthdays. kata? Jarang gue. Oh iya. Tahun baru tuh selalu di luar kota. Mungkin tahun ini gue either gue ada di Sumbar atau di Sumut. Terus sama kayak ulang tahun gue kayak I always gue gak boleh ngomong kayak gini. Ada perasaan kayak I kinda bukan hate juga sih kayak Bentar. gitu terhadap my own birthday. Itu Lu mau juga ngapain sih? ambil tisu. Terus. Sama kayak Natal sih enggak ya karena Natal itu kan buat Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. It's a birthday party. Right? So I have to go to the church and I want to spend it with my family. I love my family. Tapi kalau khususnya tahun baru itu karena banyak banget hal yang harus gue pikirkan, mana yang harus gue tinggalkan dan mana yang harus gue bawa. Dan itu selalu gue ulang ritual Iya. my own me time ritual itu for the past 5 years.
I guess kayaknya udah 5 tahun itu. Kecuali 5 pas tahun tuh COVID dari ya. umur berapa sih? Dari umur 20-an masih. 26. Late 20s kan? Ya, late Iya. 20s. Gue selalu sendiri. It's either gue di apartemen atau gue di Jogja atau Kenapa? di Bali. Hah? Kenapa? Karena root cause-nya apa ya? Karena apa ya? Lu pernah, tapi gue mau nanya, sebelum lu akhirnya, itu kan sebenarnya this holiday blues itu sebenarnya comes when you are over your early 20s. Terus biasanya yang kayak gitu karena ada suatu siklus yang di early 20s-nya yang misalnya perayaan yang dia inisiasi sendiri tapi nggak direspon, nggak reciprocate gitu. Jadi Gak direspon oleh siapa? siapapun, misalnya teman atau keluarga. Ada teman gue yang untuk tahun baru dia tuh nggak pernah mau sendiri, tapi keluarga tuh selalu misah. Jadi dia cari cara gimana Itu caranya sedih sih. keluarga itu bisa nyatu. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Kadang dia bayarin Oh, makan supaya supaya ketemu seenggaknya. aja. Bahkan pernah dia pura-pura sakit Oh, that's sad. supaya buat ketemu, karena katanya the only time they have to be together itu sebenarnya pas tahun baru. Tapi somehow other members of the family itu nggak pengen bareng when they have time. Kayaknya karena tidak terbiasa deh, nggak terbiasa kekeluargaan itu. Gue bukannya ke keluarga gue mencar kemana-mana ya, nggak. Cuma untuk tahun baru tuh gue emang pengen sendiri karena dari sebenarnya base cocktailnya itu adalah sadness gitu, the blues, kayak ada ekspektasi terhadap diri gue sendiri kalau gue ingin merayakan in certain way tapi ternyata tidak pernah berhasil kayak gitu, atau it's either selalu memenuhi ekspektasi orang untuk how I spend my New Year's Eve. Iya ya, gue itu lagi. Kayak gitu. Dan kamu tuh ini deh, nggak semua orang yang menghabiskan waktu sendiri tuh sebenarnya karena dia pengen sendiri, tapi karena dia tidak mau bergantung terhadap ekspektasi dia sendiri terhadap orang lain. Jadi dia memilih untuk lingunya. sendiri. Nggak apa-apa, it's okay. Apa? Maaf. It's okay. Tapi setuju. Ekspektasinya tuh apa sih buat di New Year's Eve? Disayang. Kalau gue ekspektasinya, my family has this culture of always throwing parties, always hosting dinners. Waduh. Capek ya? Itu kalau itu tugas gua untuk hosting dinner. Iya, nah jadinya gue beranggapan every holiday it has to be festive or nggak ada validation buat gue. Kalau sepi malah lu kayak ya Iya, kalau sepi malah gagal kayak gitu. kok nggak ada rasa holiday. Padahal sebenarnya kan holiday season is not about celebration, big celebration sebenarnya. It's togetherness. Togetherness. Welcomeness. Apa? Welcomeness. Keset. Tapi Kalau lu betul. gimana Marco? Apanya nih? Kan lu juga ngerasa kalau tahun baru tuh biasa aja. Emang biasa aja. Atau sedih? Cuma ganti tahun. Oh gitu. Sedih sih enggak ya? Kalau ulang tahun sedih. Kalau gue sedih. Gue tahun baru dan ulang tahun gue selalu sedih. Gue ulang tahun sedih. Ulang tahun sedih. Kenapa? Lu kenapa? Mendekati Bisa kematian. lap pakai tisu apa gue pakai mulut gue? Mulut lu coba. Ih, takut banget, jangan diseriusin, demi Allah. Demi Allah. Terus Alia dicatat itu nanti langsung dikatanya buat deskat ya Alia ya. upload aja udah gak ada yang peduli. Terus Ini Kenapa nih? terus Kenapa nih? terus. Ya karena menurut gue ya ulang tahun tuh harusnya gak usah dirayakan. kenapa? 1 tahun mendekati kematian lu. Oh. Semakin dekat dengan kematian lu. Beda banget sama gue. Kenapa? Lu malah pengen dirayain ya? Selalu. Karena itu satu excuse gue buat dirayakan. Jadi the whole year they could step on me whatever the fuck. Tapi when it's my birthday, Don't all fuck with eyes. me. Ya betul, pinter banget. Iya kan? Iya, gitu. gue dulu ya pernah nih. Ini kita ngomongin tentang Ulang tahun tuh dan holiday bluesnya tahun baru ya, sama-sama. Gue ambil aja satu. Sarah gak makan sapi. Gue gak makan sapi soalnya. Iya. Jadi dulu tuh pernah, kenapa ini root cause-nya kenapa I kinda hate my birthday. Jadi waktu gue SD, gue tuh selalu berinisiasi untuk beli kado untuk teman-teman gue. Iya. Dan kado ketika mereka ulang tahun. ketika mereka ulang tahun, dan kadonya itu selalu handmade. Oh, gue Jadi lebih suka lagi yang kayak it's gitu. either gue bikin karikatur dulu pas SD ya. Iya. Karikatur atau gue kumpul. Lu SD bikin? Iya,
karikatur, terus gue bikinin cerita, terus ada juga gue kumpulin tanda tangan satu sekolah, gambar Tanda untuk tangan temen- satu sekolah di buku gitu kan? enggak di poster, gue bikinin poster. Oh iya, terus ada tulisan happy birthday-nya. Iya, happy gitu. birthday-nya kayak gitu-gitu. Terus. But when came to my birthday, literally Semua lupa. nobody. Ngerti gue perasaannya. And then one day gue inget banget ini ada satu cerita tentang mantan gue. Itu gue pernah, dia lagi ulang tahun, I made him short movie. Dibikinin. Gue yang bikin short movie. Gue nangis sih dibikinin short movie. Gue bikinin short movie. Gue sampai sekarang lupa dia pernah ngasih gue kado nggak ya pas gue ulang tahun. Kayaknya karena ini deh, karena pembawaan gue, the way I communicate with people, I always say nggak apa-apa, aman kok. Oh, makanya kayak ya udah no hard aman. feeling berarti. No hard feeling. Karena kebetulan hari ini adalah hari pertama gue dapet, jadi Hard feeling banget ya. jadi ini butt hurt banget buat gue untuk ngomongin hal-hal Iya sentimental kayak begini. betul. Same goes with New Year's. Waktu gue SD, jadi gue tuh anaknya sangat dulu tuh zaman-zaman kita SD tuh ada kartu Natal. Iya. Kartu Natal dan itu postcard sangat Natal. trendy banget saat itu. Atau ada SMS template Happy New Year. Iya. Kalau di zaman gue BBM yang kayak Oh template. iya BBM. Oh. Kalau Merry gue dulu Christmas, Happy New SMS. Year. Dia reply ya. Iya SMS tuh gue dulu bikin SMS gue ketik sendiri, nggak usah pakai template karena gue kan suka nulis dan itu custom ke teman-teman gue. Jadi beda-beda. Beda-beda dengan emoji yang gue bikin sendiri. Iya. Duh gue sedih deh ceritanya ini. Jangan Terus, sedih dong. Kan itu kan libur sekolah kan. Iya. Pas masuk gue tanya, kok kemarin gue kirimin Nggak dapet. selamat tahun baru kok nggak ada yang bales. Gak ada yang balas. Terus habis itu mereka bilang, emang masih zaman kayak gitu. Damn. Jadi gue ini sampai sejak Sakit Sejak saat itu tuh gue I don't want to celebrate anything about myself, but when it comes to my friend's birthday, gue akan berusaha untuk sebaik mungkin untuk selalu hadir and ikut celebrate their celebration Achievement, ya. or whatever achievement, birthdays. Karena gue gak mau punya ekspektasi gitu, meskipun terdengar sangat childish ya. It's maybe my inner child that talking right now. Ya, it's okay. Tapi kayak It's okay to be vulnerable. apa sayang? It's okay to be vulnerable. Apa ya? Terkopi banget Kapten. Malah. Karena Kayak gitu sebenarnya root cause-nya itu. Jadi every holiday, every New Year's Eve or maybe Christmas memang ibadah buat gue. Ya. Tapi itu kan ada sisi manusianya nih, ada sisi Betul. selebrasinya pengen ngapain ya. Ya. Itu juga zaman-zaman itu tuh kartu Natal itu nggak ada yang balik lagi ke gue. Jadi gue ngasih kartu Natal doang tapi kayak Idih kagak di return ya. Terus itu bikin lu trauma. bukan trauma, sedih aja sih. Trauma sih enggak. tapi itu tuh salah satu yang gue obrolin sama psikolog gue. Apa? My expectations towards other people. Karena kan sebenarnya gue giftingnya kacau ya. Kacau Kayak, malah. emang tahu? Nggak tahu. Ya kan gue pernah ngasih lu hadiah lu lupa ya. Iya elah. Farmer Bob. Tayang. Farmer Bob. Jadi tuh sebenarnya kayak yang ditanyain sama psikolog gue adalah kamu ngasih ini because you love them and you want to give them something, or is it just for your validation? Terus gue kekeh dong, awalnya gue bilang kayak enggak lah, because I love them, they're my friends, they're my family. Ujung-ujungnya validation Ujung-ujungnya kan. ternyata enggak guys, ternyata we give something most likely and usually most of the time itu gara-gara we require validation from others gitu. True. Jadi kayak there's a very thin line di antara itu. Ya, jadi kayak harus tahu sebenarnya goalnya tuh apa. Maybe because it happened in my childhood juga sih. Jadi waktu kecil memang pengen koleksi kartu Natal. Oh. Makanya that's why gue mau ngasih kartu Natal dengan my own customized message untuk ke hampir setiap orang. Mungkin mereka juga udah lupa anyway because it's just small gestures anyway and everybody mengirimkan kartu Natal. Dan untuk anak kecil yang waktu itu umurnya masih berapa tahun ya? 8, 9, 10 tahun. Of course it's validation because I want to collect. I want to Ucapan-ucapannya. ucapan-ucapan Iya. gitu dengan customized handwritten Dari letters dari mereka. Tapi ya dari misalnya let's say dari 12 yang gue kasih, yang balik cuma 2 gitu. Kan rugi bandar ya. Dan itu tidak gue lakukan setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun.
maybe 3 times. Karena 2 kali ternyata rugi bandar, jadi pas tahun ketiga gue udah gak bikin lagi. Kalau Marco ada nggak yang lu pernah dari awal emang lu udah di celebrate New Year's atau tahun baru atau culture keluarga lu di tahun baru sama Natalan tuh gimana? Kan lu ke Purwokerto kan kalau sekarang. Kalau dulu tuh Natal sama tahun baru pasti harus spend time together. Iya. Spend time together. Oh. Ya kan? Kalau 3 together. Kalau 4 Together. 60 Banyak. together. Tapi intinya tuh entah mau pergi atau cuma sekedar makan pun itu harus ngumpul. Gitu dari dulu. Tapi kan suatu ketika kan ayah sama ibu kan pindah kan Kapan sih? ke Purwokerto. Itu 4 tahun 5 tahun lalu deh. Oh udah lama ya? Udah lama. Terus akhirnya ya udah karena nggak bisa waktu itu nggak bisa ketemuan. Jadinya makin lama tradisinya tuh makin hilang. Makan barengnya gitu. Biasanya tiap minggu kan gue makan keluarga. Lu katanya lu sempat sebut yang sama oma lu. Iya, oma gue kan udah meninggal. Iya, itu sempat berubah gara-gara itu juga kan? Itu biasanya kan oma gue kan di Belanda. Wih, mamer. Iya kan? Apa? Wih, jangan gila, gitu. Dia pernah sekolah di luar negeri, Jerman. negara maju dia, keren banget. Dia pernah sekolah di Penjajah. Jerman. Penjajah. Astagfirullah. Tapi maksudnya waktu itu seringnya ke sana atau enggak kayak si oma yang ke Indo gitu. Tapi makin lama karena keluarganya oma udah meninggal, terus keluarganya pada misah sendiri-sendiri. Kan kesannya jauh juga ya duitnya. Iya. Jadinya udah. Biasanya dulu via Skype dulu. Oh iya. Lama-lama chat. Lama-lama ya udah. Lu ngerasa sedih nggak waktu akhirnya culture itu mulai padam, mulai hilang gitu? Ada sedihnya sih. Maksudnya kalau ketemu kan akhirnya kayak oh ini ternyata saudara gue punya saudara banyak gitu. Lu emang gara-gara lu gak pernah keluar kamar, kocak anjing. Mayan. Tapi plusnya juga ya gue gak harus capek gitu. Say hi gitu. Males gue ketemu keluarga jauh ya. Enggak, gue gak apa-apa. Oh, lu suka ya? Gue Bukan suka. suka, maksudnya kayak dulu sih gue gak terlalu suka ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Ya mumpung udah masih ya. ada waktu. Shibal Sekia. Mumpung masih ada waktu dan mumpung masih deket gitu. Iya betul. Gue kan ada yang kaya-kaya tuh. Oh Nah, iya. Bisa kali. Bisa deketin ya kayak. Bisa kali Ada kali kesini cepet. sama Ada kali Ada cepet. kali mas 1 slot BCA mah ada sih. Bagi dong. Bagi kali Bagi kita tipis. tipis. Tapi budayanya makin lama makin hilang ya Ha-ha. semuanya. And it makes me even sadder itu karena Karena perkembangan digital. Itu Makanya dia. kita punya. Coba. harusnya kita ada Coba kayak ada pulpen brand yang- faster kayak yang kayak Iya. bisa handwritten Samsung gitu. sih gue mikirnya Nggak tadi. tugas Oh, gue bisa, tuh bisa. anjrit, tugas gue Bisa, tuh. kocak gitu ya, udah, oke. Kan Samsung. memperalat. Oh, iya bener. Samsung, jangan lupa ya, Gitu. cas ya, dicatat cas ya. Iya. Tapi iya sih. Apaan iya? Tapi Iya, iya maksudnya digital. kayak Digital, iya. digital ini jadi bikin kita udah lumayan lost contact lah sama keluarga Iya. jauh. Karena sekarang tinggal telepon, tinggal Iya. chat. Dulu kan kita main, datengin ke rumahnya. Putri. Iya, main yuk Put. Iya, tuh kan manggil nama bapak. Fun fact dulu kita gua sama Marco tetanggaan. Emang iya, Wah? Di Anggrek Loka kita. Ah, sumpah. Iya. Dulu ansos, Put. Tapi emang dua-duanya ansos jadi Iya, kayak gak iya. ada yang pernah keluar rumah. Apaan nih? Oven gua tuh ada. Adam. Dam nih Terus- orang kaya Dam buset. Tahu. nih. Buset, gimana sih Dam? Terus- Jadi Dikantongin Jadi tuh tuh- HP. Klepto. Jadi tuh ada di Holiday Blues ini tuh sebenarnya ada clinical psychology theory-nya. Di belakang ada ibu psikolog, di belakang ibu psikolog di mengangguk mana? kalau tervalidasi ya Bu. Mengangguk Ya. kalau Jadi tuh katanya tuh sebenarnya yang kita harus bedain adalah ada 2. Apa tuh, Bu? When you actually have seasonal affective disorder, itu biologically driven atau enggak holiday related sadness. Holiday related sadness mungkin kita ya, karena Kita you and I. kita bertiga. You and I. Karena kan kita sebenarnya sedih karena kita nggak pengen mati gitu setiap holiday. Nggak tahu sih. Jujur nggak tahu sih. Tau banget sih. Jujur Kayak nggak tahu semua orang sih. pengen hidup. Lu pengen apa? Apa? Lu pengen apa? Nggak semua orang pengen mati. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak Tapi tahu cepat kalau atau kita- lambat sih. Jadi kalau Gue diem aja. apa? Lu tadi bilang apa? Cepat atau lambat. Kan semuanya emang menuju ke sana. Iya. Gue mau kayak anjing ke Jadi kita tuh harus bisa differentiate between the two.
The first one itu SAD atau seasonal affective disorder itu adik gue lagi main game di atas. Itu yang pegang handphone gue tolong di WhatsApp, adik gue suruh diem. Nggak apa-apa, kaget Terus aja. abis itu jadi SAD itu sebenarnya bukan gara-gara the season itself. SID. SID mah Jerings. JRX. Marco. Ayo. Ada kamera di situ. Iya. Boleh gak gue kasih tahu nih anu-anuan. Dia ngapain sih? Dia ngapain? Gue nggak lihat ada kamera. Jerings. Oke, terus. Halo Jerings. Nah, jadi seasonal affective disorder itu tercipta gara-gara negara-negara yang punya winter itu ternyata di bagian winternya itu banyak suicide rate-nya naik. Karena ternyata ada reduced sunlight. Apa? Oh, reduced sunlight. Reduced sunlight. Ya beli aja. Apa? Sunlight. Belum ada tab ini, jangan lu sebut-sebut. Oh iya, sunlight ayo dong. Mau nyuci nih. Ini masa pakai sabun pel. Tahu. Masa pakai Soklin. Emang ternyata mempengaruhi ya reduce Iya, sunlight. jadi ternyata Sunlight. reduce sunlight itu mempengaruhi karena kan when it's winter, it's gloomy, it's dark. Apalagi pengalaman gue ya, the nights are longer. Dari teman gue yang di London. Respect, lu punya temen di London. Respect. Temen lu itu Noah Gallagher. Siapa namanya? Charles. Enggak, temen dia Noah Gallagher. Entin. Jadi katanya khususnya di London itu kan meskipun summer pun itu udah depresif as fuck. Emang iya, Pak? Iya, lebih gloomy apalagi kalau winter. The nights are longer. Suhunya lebih jauh lebih dingin, gelap kayak Punya AC gitu. nggak ya orang sana? Ya nggak punya. Punya heater. Jadi kayak Oh, kalau heater. misalnya di summer lu matiin heater ya. Oh. Gitu. Kampung. Ya Makanya lu. tinggal di Europe. Terus setahu Medan. gue, even when it's summer atau mendekati fall, yang waktu itu gue pergi adalah sunlightnya lebih lama. Jadi jam 9 sampai jam 10 tuh masih kerasa kayak jam 4 sore. Oh masih Jadi kayak- siang ya, kayak Iya, siang. jadi the weather fucks up with your brain gitu. Oh. Kita yang dengerin kita ada yang dari Belanda, tolong di Halo. tolong di- Guten Morgen. Vigets. Vig- Itu Jerman. Ini. Hukaten. Holland Bakery. Kocak Ajax. Ajax. Kocak anjing. Iya. Nah ternyata reduced sunlight itu a link to changes in melatonin and serotonin levels. Ya, Nah I agree. itu yang beneran mempunyai SAD atau seasonal affective disorder. Tapi kalau kita lebih ke holiday related sadness, it comes from heightened expectations to feel happy. Apa? So ekspektasi buat feeling happy di Oh, New feeling Year happy. sama Iya, ada Christmas. ekspektasi di Di sini. Iya, holiday ada ekspektasi buat kayak, season. gue harus senang di holiday season ini, kalau gue nangis ya kok kocak kali. Iya gitu. lawak gitu. Social comparison yang kayak tadi kita ngobrolin sama yang lain tuh, family dynamics, makanya tadi gue tanya financial pressure. Itu Terus juga tuh. sebenarnya ini yang menarik sih, loneliness becoming more noticeable di holiday season. Apakah betul bagi kalian? Loneliness. Mm-mm. Iya, of My course. loneliness Is is killing killing me me and now I Apalagi ya, must Kak, ketika petasan pertama yang berbunyi. Tar. Gue udah 3 tahun gak pernah sadar kalau ada petasan. Nah, mabok loh. Iya. Gue gak pernah mau mabok ketika New Year karena itu spiritual gue sama Tuhan Behave. tuh. Nggak, lu Food. harus tahu ada 1 Berubah. tahun. Nih gue mah ada satu tuh di belakang. Masa gue udah mabok jam 9 malam? Ya gak sih Sa? 9 malam ya? Gak apa-apa. 9 malam ya gak apa-apa. Tapi gue udah gak tahu countdown anjir, tiba-tiba besok udah Januari. Gak apa-apa. Ya udah lah ya. Karena tahun baru, khususnya tahun baru ya, kita tuh menyadari ketika bunyi petasan pertama, Nah, ada beberapa hal yang kita let go dan kita putuskan untuk kita tinggalkan di tahun itu. emang iya? Iya, makanya itu adalah denting pertama. Oh, gue gak boleh bawa dia nih ke 2026 gue. With or without this specific person. Siapa sih? Banyak maksudnya kan. Tempat-tempat jadinya. Banyaknya defensif, banyak. Maksudnya Hmm. nggak harus tentang Dia. orang. Oh, Orang misalnya kayak hobi yang terlalu mahal atau pekerjaan gitu kan yang tidak kita harus bawa ke 2026. Gue tuh tiap tahun tuh selalu akan ada yang namanya evaluasi. Iya. Oh. Jadi di 30 Desember atau di 31 Desember sorenya itu tuh Iya. gue
udah mulai Deg-degan dikit. bukan deg-degan, udah mulai Udah agak mulai ngedata. bukan oke. moodnya turun karena mana ya yang harus gue pisahkan. Gue stay. Hmm. Gue stay atau Atau gue let cabut go. atau let go yang mana karena gue nggak mau ngebawa apapun yang masih kotor ke 2026. Tapi ada juga nih yang di gray area Oh, yang kayak masih bisa sih kalau di waiting room ku taruh gitu Ah. misalnya. Tapi Oke. udah ada yang di exit door atau di entrance itu akan gue entrance. putuskan, makanya rasa sedih itu nongol di akhir tahun di bulan Desember. Sedih sih emang. Marco gimana? Loneliness itu apakah heighten di New Year atau Christmas? Enggak, gue sedih mulu. Enggak, loneliness lu, kesepian lu. Apanya? Kesepian lu. Iya. Di New Year yeah. Di Apa New sih? Year apa di Di New Christmas? Year apa di Christmas? Di New Year. Di New Year Iya lah, ya, Put. kalau Christmas tuh Kalau gue Christmas tuh masih Kristen, masih iya agama masih gitu. agamis, Iya. masih gereja. Masih ada Jadi kayak at gereja, least masih ada makan-makan sama makan-makan. keluarga. Kalau tahun baru tuh Tukar benar-benar kado. sendiri. Tapi kalau tahun baru lu ke gereja gak sih? Gereja. Ya, jadi sebenarnya tahun baru tuh ya gue gereja dulu sih. Gereja, gue Enggak, gereja. Iya nggak apa-apa, Nggak apa-apa, santai. nggak apa-apa, santai. Tenang aja. Nggak Enggak, apa-apa, gue. kita nggak ngejudge kok. Kita nggak ngejudge. Tahun baru tuh karena iya meningkat sih rasa lonelinessnya karena Karena kayak gue tahun ini Iya. akan sama siapa, hidup gue kayak gimana, Itu yang lo pikirin. teman-teman gue masih ada atau enggak gitu. Apa satu ketakutan yang bikin lu takut banget di 2359 31 Desember 2025 ini? gue yakin apa enggak Oh, Sama apa? sama semuanya yang mau gue tinggal karena gue saklek. Gue tuh it's either black or white. Gue tuh tidak bisa berada di gray area. Black and Yellow gak ada nih? Nggak ada. Wiz Black and Khalifa. Yellow, Black and Wiz Wiz Yellow. Khalifa. Bumblebee. Iya. Jadi 2359 itu tuh membuat gue deg-degan dan super anxious 2359 sebelum 00. Iya sebelum Oh. 000. Petasan denting pertama. Iya. Nah, gitu. Membuat gue deg-degan kayak yakin gak? Karena di 0115 nih lo udah gak bisa bilang Happy New Year. Iya. Happy Betul. New Me udah gak bisa. Iya It's bener-bener. settled. Bener-bener are you for real? Apa yang bikin gue sedih ya Din? Lu dulu deh. Pertanyaan satu pertanyaan yang selalu bikin lo deg-degan untuk menjawab di 0000. 000 apa 0059? 0001 deh. 2359 pertanyaan itu ada, tapi kan harus lu jawab Jawab. sebelum 0000. Kalau gue ya, ini hidup arahnya mau kemana? Wih Tapi somehow itu betul Itu karena pasti banyak jadi pikiran orang iya, juga. karena fondasinya buat ngelaluin tahun 2026 yang sekarang ini di video ini udah tayang, lu harus tahu kayak where are you going. Iya. Lu bisa Apakah jawab nggak tapi jalan path ini akan sukses kah? iya. Karena Should- nggak bisa apakah kita harus diulang let go? kan Ha-ha. hidup. Lu tapi udah selalu langsung dapat jawabannya nggak? Let it flow aja. Itu jawaban lu tahun ke tahun. Ya it is what it is maksudnya. Hmm. Kalau misalnya ada rezeki puji Tuhan, nggak ada rezeki ya mungkin jalannya. Hah? Ngerti nggak? Ngerti. Maksudnya ya sejalannya aja, apapun yang gue terima, apapun yang gue lalui, apapun yang gue dapat atau apapun yang gue hilang atau tinggalkan, ya udah mungkin itu jalannya di Oh. tahun ini Oke. gitu. Kalau Marco Sarto. berarti lebih go with the flow, tapi dia merelakan Legowo. kalau misalnya nanti di tengah-tengah emang ada hal besar yang harus direlakan, oke nggak Ya apa-apa, udah, legowo gitu, gitu. iya. Kalau Sarah? Gue saklek. Makanya yang bikin deg-degan sebenarnya lebih ke 2359. Heeh. Oh iya. Ketika udah 00 udah. Soalnya apa namanya? Kita semua ini kan lahir tolol kan. Tumbuh dan hidup sebagai orang tolol karena ini adalah hidup pertama yang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas dan merasakan perasaan lalalala. Ya. Tentu saja ada rencana yang kita pengen lakukan di tahun selanjutnya. Jadi di 0000 itu jawaban yang gue kasih ke gue adalah at least you've done your part. Damn. Jadi you gotta be grateful it happened. And maybe tahun 2026 lo akan melakukan kesalahan yang sama anyway. But then again, you've done your part. Kalau misalnya terjadi kesalahan yang sama, Ya tahun depan mungkin ya. tahun depan terjadi kesalahan yang sama, ya tai masalah sama lagi. Iya, Iya. masa sama lagi. Ya Kalau- sih. Udah paling tai sama, nggak boleh gitu, harus saklek. Apa? Jadi kalaupun terjadi kesalahan yang sama, Iya. at least lo udah tahu nanti pas kesalahan ketiga terjadi lagi, Hmm. apa udah itunya? tahu Coping mechanism. Step by step by stepnya. stepnya gitu. Oke. Jadi
setuju juga dengan Abang Marco Randi gitu. Cuma gue kan balik lagi gue tidak bisa di gray area. Gue tidak bisa kayak let it flow atau segala macam. Gue tuh Harus saklek ya. harus satu Tahu. tambah satu sama dengan dua. Kayak gitu. Jadi it's either black or white. Dan ketika sorry. SMR tuh. Siapa tuh? Dan ketika misalnya terjadi kesalahan itu gue udah tahu itu adalah kesalahan murni, kesalahan gue. Iya, individual ya. Tapi Maksudnya ya gak bisa nyalahin kayak ini gara-gara tempatnya nih, ini gara-gara. Iya. Gue gak mau jadi orang yang kayak nyalain orang terus and I victimize myself. Nggak. Kalau you made a mistake, you own it. Tapi ya wanting to be in exact black or white situation Yes. itu ciri-ciri BPD. Enggak, gue gak ada. PPD apa PPD? Gak ada. Nggak ada. PPD Tapi itu di apa? BPD. Oh, BPD. Borderline personality. Gue mah Tapi- gak ada. Tapi itu di gue jadi what I'm encouraging myself itu is to be able to be comfortable in the gray area. Karena I'm trying. sebenarnya yang Susah. gue ya kan susah. Kadang tuh jawabannya bukan A atau B, kadang A setengah, B setengah Atau gitu. R tiba-tiba atau U. Iya, atau and then you mungkin- have to be okay with it karena jadi this year gue mengalami a very great loss of my friend. Terus abis itu gue awalnya sangat menyesali, ya monyet. Gue sangat menyesali why do we have to drift apart. Tapi ternyata jawabannya bukan kayak A atau B, kayak bukan baikan atau beneran benci. Is to let her stay in another table and then to congratulate my friend with whatever that's going on with my friend's life. Cuman with no me in the picture. Ibaratnya kayak Gitu. Fast and Furious ya. Fast and betul. Yang terakhir sih Dom Toretto misah. ya. Maksudnya emang udah jalannya, ya, waktu yang kita lalui Ya. itu emang udah misalnya 3 tahun nih waktu kita laluin. Di tahun keempat kalau nggak sama-sama lagi ya udah emang waktunya cuma 3 ya, tahun betul, berarti. betul. Gitu loh. Itu tahun depan, tahun ini 3 tahun. Nggak tahu. Tahun depan gak boleh misah, kocak. Oh iya. Kalau kita juga gak boleh misah. Kan ada banyak band tap in. Betul. Aminin dulu Kalau semuanya. mau kita terus-terusan brand tap in dong. Iya. Nah, tapi kalian masih percaya sama resolusi nggak? Itu kan Yes, penting. masa sih? It Gue matters. udah nggak bikin loh. Sebenarnya ya, dibilang penting nggak penting sebenarnya nggak tahu. Penting Tapi nggak itu guidelines buat kita. Anjay, nengok kanan bro. Lampu kakak. Terkopi ketua. Nyalakan sendiri api Muki. Soalnya bener maksudnya tiap tahun kan pasti ada resolusi. Ya. Tiap tahun juga banyak yang gagal. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Itu tuh foundation supaya kita tahu tahun ini ada yang terkabul apa enggak, ada yang terjadi apa enggak. Ya. Biarpun nggak ada ya nggak apa-apa. Gue nggak suka sama resolusi karena bagi gue resolusi itu to-do list. Terus kalau misalnya nanti di akhir tahun itu jadi kayak kalau misalnya gue punya resolusi di awal, ini nggak tahu ya masuk akal atau enggak. Di akhir tahun itu jadi checkpoint. Terus usually your personality, yourself, your growth changes you. Terus jadi checkpoint itu banyak box yang nggak kecentang gitu. Terus gue bakal ngerasa kayak wah anjing, goblok dong gue box gak kecentang. Makanya gue udah nggak ngambil resolusi lagi. Ya nggak masalah juga. Nggak Maksudnya banyak box yang nggak kecentang pun tiap orang tuh pasti mengalami perubahan. Tapi lu sempat ngerasa gitu nggak sama resolusi? Pasti. Karena kan misalnya nih misalnya 1 Januari gue bikin resolusi banyak nih. Seiring berjalannya waktu pasti kita berubah. Dan resolusinya itu pasti juga harusnya berubah. Tapi kan udah kesaklek di tanggal 1 Januarinya. Di pertengahan tahun udah pasti berubah tuh. Goalsnya, resolusinya harusnya udah berubah. Nah itu tuh being okay with the gray area contohnya itu. Ya gue gak apa-apa. Tapi kan di akhir tahun kita lihat lagi. Waduh gagal diet. Udah 5 tahun nih gagal gitu. 3 tahunnya sama gue lagi. Iya Tapi ya kan udah. tahun ini tapi finally lu berhasil loh. Nengok kanan bro. 30 kilos. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana rasanya finally being able to check your box after berapa tahun? 5 tahun. 5 years berarti. Iya. Itu malah gak duga gue. Kerasa nggak? Dagu. Gue pukul lu ya anjing. Kerasa nggak? Apanya? Kerasa kayak oh ini ternyata resolusi gue tahun berapa gitu. Jujur malah tiba-tiba resolusi yang tidak diharapkan itu malah menyenangkan. Oh. Ya karena kan sudden
happiness gitu loh. Sudden death. Salah. Sudden happiness. Karena misalnya hari ini yang penting pengen coba hidup sehat. Ya. Tiba-tiba ke checklist 5 tahun lalu kan menyenangkan. Oh, oke. Kayak achievementnya kayak lah ini achievement yang waktu itu nih. Damn. Rewards buat diri gue. Kudos buat gue. Kudos. Tepuk tangan. Nengok kanan. Nengok kanan dong Marco. Ya dong. Tahu dari mana kata-kata kudos? Dari Kalau boleh tahu. ini pedal. Tahu gue. Disebutnya biasanya apa kalau kudos di pedal? Kudos tuh di bahasa Strava juga tuh. Iya, sumpah? bahasa Rafa. Oh gue baru tahu. Di pedal Kudos. tuh biasanya lo ada defense, ada forehand, backhand. Iya. Sama ini friendly. Iya, heeh. Gue friendly banget. Kayak Bung, ya gak Bung? Glenn. Agak next. Banget, agak jauh anjing. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yeay. Terus kudosnya dapat dari mana? Ini ngomongin apa ya? Kudos tuh tahu kudos dari mana? Dari padahal dari mana? Reclub. Daripada. Aplikasi Reclub Ah. itu lu bisa kasih kudos. Di Strava. Namanya Oh, kudos. Stop Strava. ya. Iya kan. Ngomong-ngomongin soal Kudos tuh resolusi. support ya. Iya. Iya. kudos. Iya kan support nih gitu. Iya. Iya. Gue minum dulu boleh gak? Boleh. Boleh. Mau Iya. ngapain? Apa tadi Ambil minum. pertanyaannya? Ada di kulkas. Resolusi ya? Apa sih? Resolusi. Tapi sekarang ada follow up questionnya. Apa? Di mana sebenarnya Marco kan akhirnya berhasil menurunkan berat badan after 5 years. Kulkas Marco. Di sini tuh. Terus abis itu ternyata what we don't realize is that sometimes kita ngelihat yang dulunya besar tuh sebagai small wins. Yang dulunya besar? Sebagai small wins. Terus abis itu sekarang jadinya nggak kerasa and then we don't feel happy with ourselves padahal kita udah dapat yang besar itu. Oh iya, itu makanya di film I forgot the Pixar movie yang dia Apa? itu arwah dari Blue. ya. Bukan sih Blue yang Apa? yang orang yang dia jazz Jazz teacher jazz kan? pianis. Oh iya. Blue bukan sih? Bukan pianis. Saxophone. Lost. Lost. Emang Lost. Emang Lost? Sing. Pusing beda. Singma itu Zootopia. Iya, bukan. Bukan. Pokoknya di film itu yang dia pianis jazz atau saksofonis jazz Iya, itu, waktu ketika dia pengen banget jadi main di klub jazz itu, Iya. Goyang dikit. dia mainlah bersama dengan idolanya. Oh Soul. Thank you, Soul, thank you. dia bermain sama idolanya. Terus ketika selesai dia bermain di klub jazz itu, dia nanya sama idolanya, oh jadi gini rasanya. Terus si idolanya itu bilang, when a small fish go into the ocean, dia nggak sadar juga kok kalau dia udah di ocean. It feels the same. Kayak hari airnya sama juga, tapi yang dia lihat adalah bigger fish. Oh, you will always see the bigger competitor, the bigger Bigger picture. goal, the Kayak bigger gitu. picture. Padahal you're sitting in answered prayer. Oh, Sekarang. gue selalu romanticize small wins. Gue nggak Small pernah wins. itu susah. Tolong ajari gue. Maksudnya? Karena I find joy easily di small wins, kayak hari ini. Indah. Bukan juga, puji Tuhan hari ini tuh agak lancar ya, meskipun di Cilandak itu agak macet di depan. Oh. Kayak gitu-gitu, karena I need that, karena gue tuh kan melankolis kan. Ya. I always find a way to be sad all the time. Melankolis banget, jadi ketika gue melihat ada hal yang lucu banget, gue jadi pick me. Kelihatan banget. Thank you, it's such a compliment. Gue suka banget Aneh, pick me. anjing. Gue tuh suka banget jadi pick me yang kayak lucu banget. Kayak gitu. Maksud Ini. bukan gitu maksud gue, kayak oh hari ini atau kemarin gue makan dibayarin orang gitu misalnya. Kemarin gue dibayarin orang. Orangnya siapa namanya? Ada teman gue. Teman yakin. Awalnya sih gue gak yakin. Terus gue yakinnya jadi teman aja deh sekarang deh. Baru tahu jawabannya setelah tahun baru. Baru tahu. Iya jadi teman aja. Jadi kayak it's a small way, so finally I know the answer. Iya. Right? Even though blah 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 yada things happen in the middle of the journey. But then again now I know. Kayak gitu-gitu, karena apalagi yang bisa kita selebrasi di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan banyak banget orang yang menyakitkan gitu. I always celebrate small wins. Kayak kemarin gue bisa diving di Ternate, terus
dapat hotel enak kayak gitu-gitu. Iya. Tahu Ketemu gak sih gua, kenapa we don't ketemu sell? gua. Oh iya dong, I always to see you alive. Thank you for surviving. Lebih Marco dari jauh. Jadi kenapa tai banget. kenapa kita tuh ternyata ada teorinya kenapa kita cenderung Menolak small wins. Menolak small wins jadi sesuatu yang berharga gitu buat Kenapa? kita. Karena ada namanya negativity bias yang teori yang diciptakan oleh Baumeister tahun 2001. The brain prioritize threats over achievements. Jadi that's Oh why iya. that's why Yeah, lu that's ngelihat kayak bigger picture. Oke, sekarang gue di podcast producer ini, this podcast is growing. Tapi I always see kayak okay, how do I get there? How do I get here? Without actually kayak appreciating myself, ourselves semua kayak Betul. this podcast udah growing from thin air gitu. Fun fact. Tadi gue baru baca satu artikel bagus banget. Kenapa kita itu cenderung lebih mengingat kegagalan daripada keberhasilan. Kenapa tuh Bu? Karena otak kita itu terbiasa untuk harus, correct me if I'm wrong ya. Di Cemiu. belakang ada psikolog, Oh ya, belakang ada correct me if psikolog. I'm wrong Kak. Karena otak kita itu terbiasa untuk menyelesaikan suatu hal sampai selesai. Kalau Oh, dia oke. tidak selesai, dia akan looping Oh. terus di otak kita. Ini harus kelar nih Ini pokoknya. harus kelas. The same theory goes with kita lebih sakit kalau ditinggalin sama orang yang belum jadi pacar Daripada yang udah jadi pacar karena Karena tasnya belum selesai. What if-nya banyak what tuh. if-nya banyak dan tasnya belum selesai, makanya it's looping terus di otak lo karena itu tidak selesai. Sama ibaratnya ya. Seperti pepatah mengatakan. Dari gambar kanvas putih, Apa tuh? yang lu lihat itu pasti ada satu noda hitam. Iya emang. Thank you ya. Artinya lu gak buta. Gimana? Yang kita lihat dari satu kanvas putih itu selalu kita bahasannya gini. Gimana sih? Dari kanvas putih yang segede tembok, Iya. kita tuh nggak fokus dengan kanvas putihnya, tapi kalau ada satu debu di situ kita akan fokus ke situ. Iya. Oke. Karena Betul. kita selalu terfokus ke kesalahan. Kesalahan, hal negatif. Hal Gue akan negatif. memvalidasi teori Sarah namanya Zeigarnik Effect. Zeigarnik Effect itu dia. Zeigarnik. Zeigarnik Effect is when every unfinished task itu sama dengan an open loop. Oke. Terus an open loop signals something is wrong with your brain and then Yes. your nervous system stays slightly activated. Di mana Yes. activated itu adalah anxiety, guilt, and dread. Ya betul Tuh. sekali, itu namanya Zeigarnik. Zeigarnik 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 Effect. Effect. Tapi sebenarnya bisa dihentikan. Caranya suruh aja otak lo berhenti. Gimana? Mati dong. Suruh aja, maksudnya Susah. Tahu gak sih? it start from within. Jangan lupa ya. Udah nonton belum? It's always start From from within. within. Tapi kalau misalnya kamu kulik lebih dalam tentang Zeigarnik Effect itu, Iya. memang ada caranya untuk menyelesaikan itu, to keep loopingnya stop itu adalah distract yourself untuk fokus ke Satu hal. hal lain. Iya, Oh. because you're not scared of the task. Di sini Iya dibilang gitu. You're scared of Just the let it mental be. noise. Sometimes it's unfinished. Be the unfinished project. Betul. Tahu gak Gitu. sih? Kalau lo ngebiarin si Zeigarnik Effect ini takes over your life, Yes. itu lo bakalan ada, lo bakal jadi avoidant. Oh, I Sumpah? already. Iya, Kan gue assessment gue udah keluar 2 kali. iya. Soalnya avoidant itu bagi orang yang, karena kan kayak not finishing task itu jadi anxious, Iya. takut, stres, geter-geter gitu Iya. kan. Terus abis itu jadinya otak lo itu bilang kalau misalnya ngerjain sesuatu itu bukan zona aman buat lo. Ya. Makanya lo gak ngerjain. Because lo Oh. takut nanti akhirnya kalau gak selesai lo akan ngerasa 2 kali lebih buruk daripada Iya. lo gak mulai. Takut akan hasil yang belum pasti. Boleh. Betul. Ya. Betul, begitu. Tadi kita ngomongin apa? Zeigarnik. Bukan, sebelumnya Apa? Marco small wins. Small wins. Tapi small wins tuh include something yang hal-hal yang actually makes you function. Misalnya Marco hari ini berhasil tidur 8 jam. Oke. Itu small wins. Kenapa kita ignore itu ya?
Itu kan Karena it's Karena his menurut gue daily itu, basis. iya udah jadi rutinitas dan itu nggak harus dirayakan menurut gue. Tapi harusnya dirayakan. Harus dirayakan dengan dirayakan. cara bersyukur pagi hari. Oh. Gak ada orang yang merayakan bisa bangun tidur. Padahal kan kalau misalnya kita tidur kan otak kita kan istirahat. Kadang ada Iya. orang yang gak bangun. betul. Ah, We're resting our body. kita tuh lupa bersyukur tau gak? Iya. Iya. Tapi one thing Gue setuju. tapi Iya. gue adalah salah satu orang yang bersyukur kalau bangun pagi. Karena I agree. waktu SD gue kalau tidur gemeter terus ayan Nah kayak itu masalah rumah Diruqyah tangga. dulu makanya. Masalah Betul. rumah tangga Put. Rumah Betul. tangga. Rumah tangga Terus orang kayak tua pokoknya Put. ayan Oh. apa tuh Iya. namanya pokoknya Gak relate geter lagi. bibir gue miring, tangan kiri gue gak kerasa. Serius anjing. Keluarga gue harmoni. Keluarga gue Tai lu. harmoni. Maaf ya keluarga gue gak harmonis Apa- banget. maaf. Santai. Gue Beda dulu agama juga terus mabak. cerai. Ya. Santai. Dia gak punya juga. Iya gak Lah punya sama gue juga gak punya Sampai anjing. bapak dulu pernah jadi Iya. napi. Aman aja. Aman Pernah terus, miskin. Bos. Tapi kan yang gak Bangkrut. tahu hidup sekarang ini. Kenapa emang? Ya gak apa-apa. Gue pengen iya juga gitu aja. Kalau ditanya kenapa ya gak tahu. Ya makanya kita bersyukur karena kita gak tahu mungkin aja bagus. Ah. Gitu jadi gue suka kayak bibir gue miring guys. Hah? Serius bibir gue miring anjing. Karena Iya. kan stres. Iya terus habis itu tangan kiri atau kanan gue suka kayak gak kerasa kalau gue bangun. Terus jadinya kayak dulu otak gue agak di Gak boleh gitu. Makanya Gak lu tuh ketahuannya Mar. Karena kalau misalnya gue lihat kan sempet di foto ya. Jadi dulu mbak gue tuh sampai harus tidur sama gue. Terus hari gak pertama semua hal lucu. Ini coping mechanism lu kan. Iya tapi kocak pasti. banget Oke, menurut it's gue okay. kocak banget. Karena hari pertama tangan gue kagak berfungsi. Terus bibir gue miring mbak gue foto. Ibu si kakak kenapa ya? It's okay, it's okay. It's already in the past. You habis are itu- different person now. Iya terus Tapi habis itu kepo. otak gue di strum. Hah? Iya serius. Labotomi lu. Kagak jadi rambut gue dipendekin otak gue di strum gitu. Jadi kayak ada frekuensinya yang salah gitu. Jangan ketawa. Putri Stin. Pelanggan Makanya put. jadi Pelanggan gini. put. Mati monyet anjing. Franken put. Gitu. Gak apa-apa, Jadi gue it's merasa okay. gue very grateful if I wake up with a normal. Iya. Tapi bagus lah sekarang kan lu hidupnya membaik. Enggak juga sih. Tapi look at the bright side dong. Apa tuh? Ya, Mister lu bisa ketemu kita. Yongkru. Lu masih bisa ketawa. Yongkru. Punya mobil. Yongkru. Keluarga lagi bagus nih, sehat semua. Satu Iya. udah mati noh bapak gue. Sekarang Lu punya akuarium air tawar di belakang lu ada ikannya Ah. banyak. Itu gue udah tahu ikannya apa aja. Tuhan Yesus lihat tuh. Tuhan Yesus ada yang gak bersyukur dia punya ikan. Makasih ya. Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah Pelan-pelan gue udah mulai deg-degan. Cepetan. Siapa nama? Diam. Marco jangan lu kalau Siapa lu kulik nama ibu lu? Adalah. Iya kan? Adalah. siapa nama ibu lu adalah Adalah pokoknya. adalah Nggak pokoknya. perlu tahu dunia. Iya, Oke, terus apa Put? Jadi Yang perlu tahu dunia. Ayo. Gila gue dicengin mulu. Lu waktu Iya. itu gak gue cengin waktu lu sedih. Ya Gua udah iya. Tapi nanya lu tuh udah punya gebetan baru ya? belum. Lu tahu nggak? Gue ngeliat story lu. Siapa itu ya? Sabi ya? Itu Put. Itu Mar. Belum. Ih, Tapi, gebetan Mar, aja. Tapi semoga berjalan dengan lancar ya. We'll see. Kalau misalnya nggak lancar ya udah ada Sarah. Iya. Allah gue. Ntar dulu Iya. Put elah. Iya. Terus gimana lu sama Doi? Kok jadi gua? Ya lu kan dari tadi nanya-nanya Sarah mulu, gantiin lah gue nanyain lu. Enggak, dia gak nanyain gue, dia cengin gue. Kalau kata teman-teman Lu nanya tuh kata Muslim temen. gua ya, Nah. Insya Allah. Allahualam. Allahualam. Ya kan? Walam. Yang terjadi terjadilah. Iya itu Manjada wajada. Apa tuh? Kun Kun fayakun. Wallahualam tuh judul lagunya Daniel Caesar, Who Knows, Wallahualam. Iya, Betul kan? Iya, Who knows, bener. Wallahualam. Maybe we get married one day. Wallahualam. But who knows? Itu enak Gitu. banget tuh, itu gue puterin mulu tuh. Tapi gue suka banget sama lagu itu. Iya, but who knows Gue lah. suka video klipnya malah. Iya, who yang knows di lah. yang di mobil kan. Iya, gue suka truk, banget. truk. Gue suka banget sama Daniel Caesar yang baru. Thank you Daniel Caesar. Daniel, thank you ya Dan. Thank you Neil. Next. Terus Pertanyaan apa? selanjutnya adalah sebenarnya one thing that people notice during the New Year's itu adalah kesadaran kalau lu tuh stagnan. Tapi ternyata setelah gue diskusi dengan dokter gue,
realizing that you're stagnant, realizing that you're not moving forward is also maturity karena you're finally realizing that you're not moving forward. Tapi menurut gue stagnan it's a good thing sih. Buat lu kan? Kalau gue prefer lebih baik stagnan Kenapa? daripada hidup nggak pasti gitu loh, fluktuatif gitu loh. Kalau fluktuatif kan kadang hidup lu bisa happy banget, kadang bisa Kadang at happy your new lowest year. gitu kan. Tapi kalau stagnan ya gue tahu besok akan kayak gini lagi dan nggak apa-apa. Daripada lu besok tiba-tiba ada drama lagi, tiba-tiba dipecat, Tapi kan lu suka kalau tiba-tiba gosip. Ya buat orang. Semua orang pasti suka gosip kalau bukan dia orangnya. Enggak, gue gak suka. Bener ya, gue gak kasih tahu gosip lagi ya. Maybe we get married one day. Gue gak kasih tahu gosip lagi ya. Who knows? Gitu, tapi lebih baik nggak usah ada drama. Gue lebih suka stagnan. Kalau soal pilih ya, lebih baik ada hidup lu nggak stagnan atau stagnan ya stagnan. Kalau Sarah? Enggak stagnan. Stakri. Oke, terus. Stagnan dasar. Belok mana stakri? Gua doang yang ngerti. Gue tahu. Oh, Stak kanan sama stak ke kiri. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya stagnan, gue nggak percaya setiap orang itu hidupnya stagnan karena one baby step is still a step. Fun fact, Fun fact. koral yang suka kita lihat di laut kedalaman 10 sampai 18 meter. Oh iya. Itu adalah koral yang sudah hidup ratusan tahun karena setiap tahun dia cuma bertumbuh 0,5 cm. Apakah dia ngerasa dia bertumbuh waktu tahun ketiga? Ya Enggak. kagak, dia anjing segini-gini doang tinggi gua. Tapi stagnan kan? Tapi dia ngerasa stagnan tuh di situ. Iya. Dia akan ngerasa dia bertumbuh ketika dia sudah bertumbuh 150 tahun. Itu dia akar gue pertama tuh waktu gue ngerasa stagnan. Betul. Because we never know. Yang lihat tuh orang lain bukan lo. Jadi kadang-kadang nih kalau lu ngerasa stagnan, small wins matters. Small wins matters. Koral yang hidup di laut di kedalaman 17 meter itu juga dia kayak kok di sebelah gue warnanya udah keluar, gue kok gini-gini aja masih Iya. pucet. Ya sabar, dia tuh udah begitu tuh udah 18 tahun, lu kan baru ada nih sekarang. Iya. Kayak gitu, jadi aku tidak percaya dengan hidup itu stagnat. Bisnis iya stagnat bisa. Takut, jangan amit-amit. Ya, we Tapi never kan know. kemungkinan bisa. Bisa Bisa. aja. Tapi orang juga bisa, Sal. Bener, tapi kalau misalnya lu ngerasa lu tuh stagnan, it's not apa ya? Gue penganut small win soalnya. Jadi Penganut small. Iya, gue tuh- beda ya. iya, Beda paham ya. beda paham. Jadi gue tapi- prinsip gue tuh filosofnya small wins. As an overachiever, Sarah sebagai penganut small wins tuh keren sih. Keren, Karena when keren. you're an overachiever, you don't really see your small wins. I appreciate small wins, therefore I am a overachiever. Shime. Bukannya karena gue overachiever makanya gue tidak melihat small wins. I am a small wins appreciator. That's why I am an overachiever. Tapi gue nggak overachiever juga sih. Iya anjrit. Dengan itu elu dari yang orang kemana-mana, abis dari membantu Indonesia Raya ini, Workaholic dia ya. pulang dengan mencret naninu ke rumah saya yang lokasi di BSD ini. Kan itu bukan overachiever, Itu tuntutan. responsibility anjing. Iya, bego. Bukan overachiever. Tapi most people would say, Put hari ini maaf banget gak Oh bisa. iya. Oh. Tapi bayangin kalau hari itu gue bilang kayak gitu, apa lu yang gak gila? Gila lah. Gue yang duduk di situ. Iya gila lu. Iya, Iya banget. Kerja. Makanya kayak jadi appreciate every small things because even the coral, the biggest coral in the world awalnya tuh cuma 0,5 cm dan dia harus nunggu ratusan tahun sampai diapresiasi sama scientist. Respect banget scientist. Iya, respect scientist. Iya. Gitu Put. Small wins matter. Tapi apakah lo mau Apa? mengencourage orang-orang yang akhirnya merasa, oh ya ini finally I realize ini stagnan, this is my first step. Realize. Realize, Sumpah demi Allah, itu realize, Tumblr 2008. realize. Awalnya harus real eyes dulu. Ya, realize. Real eyes, realize, realize. Iya. Apa maksudnya? Apa maksudnya bang? Mata asli. Iya. Ngelihat tipuan yang Kalau mata softland? Yang real. Kalau mata softland bang? No fake. mau pakai. Susah bahasa Inggris anjing. Tapi apa Put pertanyaannya Put? Apakah lu akhirnya mau mengencourage Manis dan Bubub yang akhirnya nge-realize, oh ya ini stagnan nih, this is my first step. I will try to change something from this.
malah menurut gua kalau lu sadar diri lu lagi stagnan itu malah nggak apa-apa, bagus karena Iya lu kan? aware tentang surrounding lu. Boleh kayak gitu juga, tapi jangan terlalu aduh gue bullshit banget gue ngomong don't go too hard on yourself. Ya ikutin kata Marco aja deh. Nggak apa-apa, maksudnya daripada lu nggak ngerasa apapun, teman-teman lu yang bilang lu stagnan itu malah bahaya. Oh iya. Karena bukan lo yang sadar kan. Karena bukan lu yang sadar. Iya. Ya. Jatuhnya kayak teman-teman lu misalnya udah punya usaha, teman-teman lu nambahin minatnya dan bakatnya, teman-teman lu udah punya keluarga. Tumbuh kembangnya. Iya. Giginya udah copot satu. Talenta. Tapi lu ngerasa kayak Gue gini-gini aja lagi. oke, good luck ya. Oke, tiba-tiba temen lu yang bilang, "Kok lu gini-gini aja?" Itu Wah, bahaya maunya. sih, itu yang Itu bahaya. yang bahaya karena Harusnya lu berarti datang dari dulu. ada di comfort zone lu dan gak mau berubah. Lu pernah ada di situ kan? Dulu Berapa lama? lama banget. Sampai akhirnya Breaking gue point-nya nyoba apa? kan. Hah? Breaking point-nya apa? Padel. Enggak. Apa? Putus. Itu tuh sebelum atau sesudah? Sebelumnya gue ngerasa ya gini-gini aja nggak apa-apa Oh, oke. gitu. Tapi pas putus kayak mulai dari nol lagi. Jadi gue harus nge-backup diri gue sendiri. Hmm. Jadi baru kayak oke, ini saatnya untuk ada perubahan. Anjay. Coblos saya 04 Anjay. DKI maju. No walk Lu aja orang Tangsel. No talk, no walk. We walk the talk, We not walk the talk, not walk. walk, Walk. walk. I wish walk aku generation. turn back the time. Kalau Sarah lu pernah stuck di comfort zone lu nggak? Terus breaking point-nya apa? Pernah waktu tahun lalu waktu belum ada podcast dating stalk gue sama Rempah. Itu juga gue pernah gak ya sama kamu? Ini lagi ada di comfort zone gue dan I enjoy every bit of it. Karena tahun lalu kan gue dan itu membuat gue sangat overstimulated. Dan sekarang tahun ini gue harus berada di comfort zone gue dulu. I learn Everybody hurts. everybody hurts. every inch of it I learn about it. Jangan sampai tahun depan gue ngerasa gue udah step out of my comfort zone, ternyata gue masih ada di comfort zone gue. Jadi selama gue masih nyaman di comfort zone gue, karena kadang ada orang yang dia masih di comfort zone tapi dia tidak nyaman, Ngerti. ya kan? Artinya Tapi kayak ya udahlah ya, gitu. kalau gue sekarang gue lagi nyaman. Jadi gue belajar tuh every inch of my comfort zone. Jadi pas tahun depan gue udah tahu nih cara keluarnya kayak gimana. Dan ketika lo nyadar kalau lo masih menikmati your comfort zone itu, lo kelarin deh coba the little task yang kayak let's say gue tahun ini pengen coba mengubah cara komunikasi gue dengan orang. Itu kan sebenarnya bukan primer kan? Iya. Bukan primary. Bukan utama, Mau bukan make utama. up lu. Makanya Indo aja. Bukan yang utama. Gue gak tahu bahasa Indonya apa. Utama. Primary. Yang bukan yang utama Bukan kan utama, sebenarnya. bukan Itu kan fondasi. sekunder. Ya. Gitu. Tapi karena sekarang gue lagi chill, lagi Premier, santai, premier. Ya santai nih. Coba deh gue benerin deh cara komunikasinya, cara gue Pelan-pelan. ngomong sama orang, cara gue Balas balas WA. WhatsApp gitu ceritanya. Kayak gitu sih Kak. Thank you ya. Ya. Pertanyaan terakhir sebelum Bohong. kita. Ini udah Kenapa? 1 jam kan, Dam? 1 jam lebih nih. Oh Masa? iya, Iya, di jam 3 subuh. Apa? kocak lu. Terus Hah? ya apa pertanyaan Gue terakhir jadi terus? lupa, bentar gue mikir. Ya. Selama Jarakku masih mengalir. Jadi Jadi terus. jadi aja. Terus Marco, gue jadi Iya, lupa iya. lagi. Sorry. Jadi ada orang yang sempat curhat juga ke kita kalau di tahun baru ini problem dia adalah dia nggak bisa jadi someone new karena dia she is not willing to let go of her past self. Oke. Menurut Makanan gue gue, tiap hari. Terus menurut gue Hmm. kalau lu udah ada urge, lu udah ada dorongan buat gue harus grow nih, tapi gue nggak bisa let go, itu adalah your cue to let go. Menurut kalian gimana? ada orang Ada yang orang. pengen, Ada orang. pengen bertumbuh Iya, dia, tapi kagak masa bisa. lalunya nggak bisa dilepas. Iya, dia nggak bisa karena menurut dia kalau dia tumbuh dia harus jadi orang yang baru. You don't have to be a new Gak person. harus, iya. You don't have to let go all of your past. Lo harus menerima. Acceptance. Instead of letting go, you have to start accepting Gue your setuju. past. Karena itu nggak akan bisa lepas. Karena Betul. orang tuh bisa bilang,
kamu tuh harus hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Coba Gi. Coba. Kalau nggak- Bagi nggak bakal bisa. trigger lu kebangun jam tahu 3 kalau pagi kagak lu. keinget kalau lu yatim. Iya, Iya, kayak apa gue dulu pernah ciuman sama siapa, emang gue harus bukan maksudnya dianya. Tapi TMI ini TMI. Tapi sering banget, anjir. Oh, dianya. Gue gak pernah. Tapi yang sering kayak banget Jir kalau lagi apa bengong tiba-tiba gitu. Jing. anjing. Malunya. Terus gitu-gitu. Jadi instead of letting go of your past, start to accept your past. Karena your past is already in the past. Tidak berjalan di samping kamu tapi di belakang kamu untuk kamu ngeliat spion. Oh kemarin tuh kayak gini nih gue nih. Iya. Jangan kayak gitu. Karena kalau lu lepasin gak bisa. You still need your past to look forward. Karena mobil jalan itu tidak serta-merta kita ngeliat ke depan mulu. Kan kita harus ngeliat samping nih. Belakang Iya. ada apa ya yang ini. Seperti pepatah tadi mobil ya. Ya. Pepatah Kenapa Hah? kaca untuk ngelihat depan itu lebih besar daripada kaca untuk ngelihat belakang? Kenapa Karena- tuh Bang? Karena masa lalu itu dilihatnya kecil aja. Cakep cakep. banget. Kita lihatnya masa depan yang bigger picture. Tapi kalau di Picture. Fortuner ya Bang ya. Iya, Ada- gede. Ya jangan Fortuner. Maksudnya beliau lah beliau. Tapi kalau di Fortuner Bang Ya jadi tanding. Atau Land Rover gitu atau beda. sepengalaman Iya, saya beda. menyetir mobil Bang. Iya beda. Kameranya yang di depan muka gua itu ngadep ke belakang. Pakai spion aja, jangan pakai yang kamera, pakai yang belakang. Anak Gitu. setan. Oh, Tapi bagus Marco. Kenapa spion tuh lebih kecil daripada Iya. the actual front Betul. shot gitu kan? Karena ya masa lalu itu akan selalu Selalu ngikut, ada. Dia kan ngikut. selalu ada Makanya kamu dikasih spion karena kita ngeliatnya kecil aja. Jangan karena capek. Sama seperti pepatah mobil lagi ya. Bukan pepatah analogi. Analogi dan ya. kaca tadi. Iya, berarti bukan mobil Fortuner. Beliau aja beliau. Brio ya boleh. Kalau kita nyetir, kan kita nggak harus lihat ini. Harus maksudnya otakku jalannya cepet banget. Gue pengen ngomong sabar. Maksudnya kalau kita nyetir, kita kan pasti ngelihatnya di depan kaca dulu. Iya ya. dong. Gak harus liatin spion mulu kan. Betul. Nah seperti masa lalu juga. Ya. Oke, Ini iya, bagus iya. nih. Iya oke. Ya. Kalau kita ngeliatin masa lalu mulu, itu yang akan kita lihat mulu. Anjay. Kaca lah, itu lagi. Makanya spion lagi, itu tuh untuk lihat sekali-sekali. Sekali-sekali aja. Sama seperti masa lalu, dikenang sekali-sekali. Sekali-sekali Ya. aja. Nengok kanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh jangan dong, belum selesai. Belum selesai. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. You don't have to let go of your past. You still need that to be the navigator. Betul. Maksudnya navigator itu terlalu payah. Maksudnya untuk lihat-lihat aja sekali-sekali. Biduan. Biduan. Nanti Ini dia. the apa The namanya? meat. Kalau misalnya kita beli mainan kan ada bukunya. Manual. Manual book. Your book. guidebook. Iya. Any Betul. other question or we should Enggak sih We kita should hang up. we should end end this. this last ini dong. Last remarks dong, last di remarks. tahun 2025. Enggak, ini kan dari enggak Oh, di intro, awal tahun. Intro buat awal tahun. Apa di 2025 lo mau apa? 2025. Ceritanya kita lagi mandok Kamu mau kata. ngomong apa di 2025? Ayo ceritanya kita lagi mandok kata Abang. Nih, Kesan pesan Abang apa Bang? gua dulu ya. Iya. Abang Di terus kakak. 2025, terima kasih untuk orang yang udah pernah hadir. Terus. Yang stay maupun yang sudah jadi masa lalu. Ya. Akan kukubur semua dalam kenangan ini. Thank you so much. See you 2026 dengan orang-orang yang baru. Sarah. Untuk kamu, Untuk kamu, ini satu orang doang kayaknya. kita nggak pernah tahu, bisa aja 3 kan bisa Iya, bisa 3 aja. dia. Oh iya. Lia. Udah sampai merinding. Ayo cepetan. The highlight of 2025 for the past The end of the year. the end of the year aduh gagu gue tiba-tiba you were the highlight of
My year. No, you were the highlight of my the last 3 months. Aduh, sesuai. Siapa 3 nih? months. Siapa Jadi nih? ya it doesn't really work out, but it's been Fun. Official nih. enggak Jur. Enggak. Iya, udah enggak, Jur. official. It doesn't Iya work maksudnya udah official enggak lagi nih. out. Enggak. Flash news. Yang Berarti di belakang udah sampai hah tuh yang di belakang sampai hah. It does. Kayak thank you very much. Goodbye. Thank you for the past. Ya udahlah, the past 3 months. Iya. It's been a very. Kita sambut. Dia kayak tali kasih kocak. You are one of the lesson. Highlights of the year. Enggak, Iya. bukan highlight of the year. Apakah? Maksudnya kayak you were the lesson. Soalnya sebelumnya tuh, ya it's just fun ride. Lah. Iya kerja Iya. kerja doang. Iya kerja ada fun Fling, ride-nya fling, adalah fling. fling. Sebelumnya Dufan ya, sebelumnya Dufan. Iya. Cuma sebenarnya yang paling seru itu dan ada Itu pelajarannya. Kamu Bang. Tapi kamu Tapi kamu tuh seperti Aduh. kayaknya nganggep aku tuh ibaratnya sebatik ibarat lagi. Ibarat lagi. Bibi Allah ini angkat. Enggak, gue enggak keceplosan. Apa? Salah itu kelinci. Kelinci. Dia ini kura-kura. Iya. Sarah cepat. Nggak bakal bisa race-nya itu ketemu di satu titik. Tapi ya, Kan. menurut fable, the tortoise and the rabbit. Iya. Akhirnya tortoise yang ngejar karena rabbitnya istirahat. Because the tortoise Itu doesn't ceritanya stop. kan. Sabar, jelasin dulu. Iya, because di tengah itu rabbitnya merasa congkak. Kalau dia cepat, loncat, lari cepat, tortoise lama gitu kan. Betul. Terus habis itu at one point rabbitnya stop. The rabbit Ketiduran, took a rest, kan. ketiduran. Kura-kuranya masuk ke finish line and then the rabbit akhirnya Kalah. menyesal dan kalah. Iya. Begitu. Seperti ibarat lagi. Mike Tyson. Mike Tyson. Sting like a bee. Step like a butterfly. Oke. Thank you very much. Jadi gitu ya, 2025 Jadi gue gitu. ditutup Banyak kenangan tapi ya. seru banget. Tapi are we grateful for 2025? very grateful, even though dong. It's unclear. it's Tapi unclear. ya mau berterima kasih terhadap tim Sarah Marco Uncut. Yeay. Terima kasih juga. K-pop ya, selain K-pop, saya tidak jadi bunuh diri gara-gara Sarah Marco Uncut. Yeay. Oh iya ya, thank you Sarah Marco Angkat. Thank you Sarah Marco Angkat. Terima kasih Sarah Marco Angkat karena ini juga. Gak ada salah dan gak ada Marco tanpa tim di balik layarnya. Yeah, cheers for all of the teams behind the screen. Iya. This will be one hell of a year ahead of us. Yes. Amin, 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 amin. Amin, Tuhan Yesus Kita berkati. aminkan semua hal positif di 2026. Amin, amin. Tapi kalau misalnya ada brand, gak usah mikir 2 kali. Kita butuh banget untuk validasi. Betul, kita butuh banget. Iya. Kita butuh Seperti banget. kayak yang ini. Kayak gitu ya, brand kayak gitu ya masuknya ya. Iya. Sebelum bye-bye, terima kasih dulu buat Mami Chow. dan Terima Nasi kasih Cookies. semuanya. Tapi Terima untuk kasih, apa namanya bye. Laris Manis Jakarta. Laris Manis Jakarta sama It's very good. Ini LC Smokehouse. Akan saya bawa pulang nih. low calorie, ini satu ginian cuma 179 Ada tulisannya kalori. Bebas gluten dan laktos. Bebas gluten dan Ya, laktos. yang kagak bisa minum susu, Tanpa yang kagak bisa santan dan makan tanpa keju. susu cair. Respect. Betul. Cookiesnya jangan Sama lupa thank you juga. teman-teman. Ini apa? Ya itu LC Smokehouse. LC Smokehouse. LC Smokehouse. LC Smokehouse, nah, rasanya kayak gimana? Rasanya gurih, enak dan alami. Yang bilang ini plastik siapa ya, kocak. Tapi enak-enak semua enak. Ini Enak udah banget, habis. enak banget. Yang Sama satu Cookies sama cookies. Ini kita belum coba. Nanti ya Nanti. kita Nanti akan ada bikin di- story. Itu di yang- video lagi. Yang cookies biasa. Nah, Terima kasih. Masuknya gede banget bang. tahu bang. Ya kan biasanya gitu juga. Gak usah ngeliat ke bawah anjing. Gak usah begitu banget. Gak usah begitu banget. Coba. Enak banget kayak cookies. Kan gak ada yang bilang itu kopior. Iya, Kopior kagak tuh juga ini ada nih. yang bilang itu stick bang. Tapi ininya enak. Oh, tapi lagi. enak. Thank you so much, ini koleksi UMKM yang Thank you. dimiliki oleh Manis dan Bubuk. Yay, thank you for your support. Thank you for your support. Thank you juga brand yang sudah percaya sama kita di tahun ini. Love you all. Love you all. Means a lot. Tahun depan tolong percaya lagi ya. Iya. Betul. Dadah. Dadah. Bye, Happy New Happy sad. You Year. got us. You always got us. Yeah. Ya, dadah. Bye. Mau dong. Sabar dulu. Capek nanti diedit yang itu yang bulannya. Ya, Meki. Mau dong. Mau ini.
Sabar. Dam, sikat dam.